Yang terakhir adalah kita bahas triase. Ya, kita mulai dari definisi. Apa itu triase? Bang Faisal, Kakak Yasinta, Kakak Aisyah, dan kawan-kawan. Triase itu merupakan sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya sehingga memerlukan tindakan sesegera mungkin. Paham ya? Jadi tidak dibenarkan tindakan Anda yang membagi-bagi nomor antrian di IGD. Wah, saya pernah menemukan tuh. Masa di IGD bagi-bagi nomor antrian? Itu nggak boleh. Karena di IGD itu yang harus didahulukan bukan berdasarkan nomor antrian, tapi berdasarkan tingkat urgensi dari korban tersebut. Paham ya? Mau dia saudaranya Gibran, mau dia saudaranya Kaisang, bodoh amat. Kalau dia kondisinya tidak mengancam nyawa, ya nanti dulu. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Klasifikasi triase. Triase itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada triase bencana dan ada triase in hospital. Kalau triase bencana, ya, maka rumus yang Anda bisa kenakan atau bisa Anda pakai adalah STAT. STAT ini kepanjangan dari Simple Triage and Rapid Treatment, ya. Ingat kawan-kawan, STAT itu hanya boleh Anda lakukan pada saat terjadi bencana, ya, mentriase di bencana, bukan mentriase di rumah sakit. Oke? Kita bahas ya. Ideal untuk insiden korban massal tetapi tidak terjadi functional collapse di rumah sakit. Memungkinkan memilah pasien mana yang perlu dievakuasi dulu ke rumah sakit. Prinsip daripada STAT adalah untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang tersumbat, dan perdarahan masif pada arteri. Prinsip daripada STAT adalah tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien. Paham ya? Jadi rekan-rekan, Anda harus berpikir super cepat ya untuk mampu melakukan asesmen, pengkajian, dan melakukan tagging dengan cepat. Karena per pasien Anda waktunya hanya 1 menit, nggak lebih. Nah, ini adalah klasifikasi triase STAT. Ada yang warna merah, ada yang dapat tagging warna kuning, ada yang dapat tagging warna hijau, dan warna hitam. Teman-teman, kita bahas ya. Yang warna taggingnya merah itu adalah pasien dengan gangguan aktual. Aktual ini artinya telah terjadi, Bapak Ibu. Di mana Pak gangguannya? Gangguannya terjadi pada airway atau pada breathing atau pada sirkulasi atau pada disability. Atau mungkin kombinasi dari keempat aspek ini. Paham ya? Jadi kalau gangguannya sudah bersifat aktual, berarti taggingnya warna merah. Kemudian yang kuning mana Pak? Ini tanpa gangguan pada ABCD. ABCD-nya baik-baik saja. Tapi kalau Anda biarkan, ini bisa memburuk secara perlahan. Contohnya apa? Anda ketemu di medan bencana adalah korban dengan kondisi patah tulang paha, fraktur femur. Apalagi fraktur femurnya terbuka. Kalau Anda tidak segera melakukan kontrol perdarahan, wah, yang ABCD yang awalnya baik-baik saja, ini cepat atau lambat pasti terjadi masalah. Paham ya? Jadi beresiko. Kemudian yang ketiga adalah prioritas rendah. Ini warna hijau. Kita sematkan, kita berikan kepada korban-korban yang hanya mengalami luka ringan, abrasi, laserasi kecil. Itu hijau. Atau korban-korban yang hanya histeria, berteriak ketakutan, tolong, tolong, saat terjadinya bencana, itu warna hijau. Kemudian yang bukan prioritas itu adalah warna hitam, berarti korban ini sudah meninggal. Bapak Ibu, metode triase STAT ini sangat mudah untuk diaplikasikan dan sangat mudah untuk diterapkan ya. Di dalamnya ada beberapa tahap. Kita mulai dari fase 0, tahap awal ya. Yang Anda lakukan, Pak Mariono dan kawan-kawan, adalah panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Semua korban di tempat ini akan mendapatkan tagging warna hijau. Jadi paham ya?
Bang Mulyono dan kawan-kawan, ketika Anda sudah sampai ke lokasi bencana Bang, maka yang harus dilakukan oleh Bang Mul dan kawan-kawan itu panggil semua korban. Bapak, Ibu yang masih bisa dengar suara Mulyono, segera merapat ke sumber suara. Nah, itu namanya pemanggilan terhadap korban. Ya. Nah, adapun orang-orang yang masih bisa merapat ke sumber suara, ke tempat yang tadi sudah ditentukan oleh Bang Mulyono, maka akan mendapatkan tagging warna hijau. Artinya kondisinya nggak kenapa-napa. Nah, setelah tidak ada lagi korban yang menuju ke sumber suara atau menuju ke titik kumpul, barulah Bang Mulyono dan kawan-kawan mulai masuk ke zona bencana untuk mencari beberapa penderita yang dimungkinkan masih terjebak di dalamnya. Ya, Kang Mulyono dan kawan-kawan boleh masuk ke zona bencana itu setelah dinyatakan aman oleh petugas yang berwenang. Contohnya dari kepolisian, dari TNI, dari BNPB, dari tim SAR sudah menyatakan aman, tidak ada bencana susulan, maka Bang Mulyono boleh masuk. Tetapi kalau belum dinyatakan aman, ya jangan. Ingat, prinsip pertolongan apapun itu harus aman diri dan aman lingkungan, serta aman pasien ya. Oke, sudah dinyatakan aman, Bang Mulyono langsung bergerak maju. Benar nih, ketemu penderita terdekat. Nah, ada beberapa korban Pak, ada ratusan. Mana ya yang harus saya nilai dulu? Ya tentunya adalah penderita yang terdekat dengan Anda. Segera kaji Bang Mulyono, apakah korban tersebut masih bernafas atau tidak. Anda lihat pergerakan dadanya. Kalau dadanya masih bergerak dengan baik, kembang kempis, naik, turun, itu artinya korban ini masih bernafas secara spontan. Itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika Anda lakukan asesmen atau pengkajian di bagian dada, Anda tidak melihat adanya nafas, pengembangan dada. Nah, ini masalah dan Anda harus melakukan hal yang kedua. Tidak bernafas, maka buka airway. Lakukan opening airway. Boleh menggunakan head chin lift, boleh menggunakan jaw thrust, atau menggunakan chin lift. Disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya bukan pasien trauma, kita tidak mencurigai adanya fraktur servikal, maka kita boleh buka dengan menggunakan head chin lift. Tetapi untuk pasien-pasien trauma dengan kecurigaan fraktur servikal, maka teman-teman harus membuka dengan teknik apa? Titik-titik, aktifkan suaranya. Tekniknya apa? Jaw thrust. Thrust atau chin lift. Ya, Kakak Siti Nureni, Ramona, jawabannya betul. Setelah Anda buka jalan nafasnya, evaluasi. Apakah tetap tidak bernafas atau kembali bernafas? Kalau kembali bernafas, maka warnanya merah. Ya, ada masalah yang aktual pada airway. Tetapi kalau tetap tidak bernafas, warnanya hitam. Ini korbannya mati. Hitam itu kan meninggal. Pak, kalau dari awal kita menemukan korbannya bernafas secara spontan bagaimana Pak? Berarti airway-nya nggak bermasalah. Anda lanjutkan ke pemeriksaan breathing, jangan berhenti. Ya. Nah, untuk mengidentifikasi secara cepat apakah breathing-nya bermasalah atau tidak, Anda hitung RR-nya. Yang menjadi cut-off point standar normal untuk parameter breathing itu 10-30. Artinya bagaimana Pak? Kalau nafasnya sangat lambat, kurang dari 10 kali per menit, itu masalah serius pada breathing. Langsung Anda beri tagging warna merah. Yang lain nggak perlu diperiksa. Atau ketika penafasannya sangat cepat, lebih dari 30 kali per menit, kasih warna merah. Itu masalah aktual pada breathing. Yang lain nggak perlu diperiksa, udah berhenti. Pak, kalau penafasannya normal bagaimana? Berapa Kakak Nur Aini? 25 Pak, ya sudah. Anda lanjut. Anda berarti lanjutkan ke tahap berikutnya. Karena airway-nya clear, breathing-nya clear, nggak ada masalah, coba cari masalahnya di sirkulasi. Teman-teman, untuk mengidentifikasi secara cepat apakah sirkulasinya bermasalah atau tidak, Anda lakukan pemeriksaan CRT ya, pencet kuku korban. Pencet sampai memutih, kemudian Anda lepas.
Kira-kira dia kembali memerah berapa detik? Ya, yang menjadi rujukan normalnya kurang dari 2 detik. Kalau kurang dari 2 detik sudah memerah, berarti sirkulasinya oke, tidak bermasalah. Tetapi kalau CRT-nya kembali memerah lebih dari 2 detik, berarti masalah aktual pada circulation. Beri tagging warna merah, yang lain nggak usah diperiksa. Ya, maksudnya tidak dilanjutkan ke disability. Lah kalau sirkulasinya juga normal Pak, berarti A normal, B normal, C normal. Kita lanjutkan ke D. D itu disability, erat kaitannya dengan defisit neurologi. Untuk melihat ada tidaknya defisit neurologi secara cepat, Anda lihat dulu tingkat kesadaran pasien. Apakah dia sadar penuh atau tidak? Ya kan? Seandainya si korban sudah mengalami penurunan kesadaran, ya, terlihat somnolent, disoriented, lethargic, maka berikanlah perintah yang sederhana. Ya, jadi jika kesadarannya menurun, beri perintah yang sederhana. Kira-kira masih bisa mengikuti atau tidak? Lah, kalau kesadarannya baik-baik saja, Pak, kompos mentis, seperti kakak Aisyah Rabani gitu, matanya melek, Pak, ya nggak usah diberikan perintah. Gitu kan? Nah, kembali lagi, kalau kesadarannya menurun, seperti kakak Nur Adin yang ngantuk, ya kan? Ini diberikan perintah yang sederhana. Contohnya apa? Mas, angkat tangannya, Mas, gitu. Mas, sebutkan namanya, kan gampang ya. Mas, coba remas tangan saya, Mas. Kalau si korban masih bisa melakukan, berarti warnanya kuning. Tetapi kalau sudah tidak bisa mengikuti perintah yang sederhana, warnanya merah. Paham ya? Jadi ingat loh ya, perintahnya harus sederhana yang gampang. Kalau nanti suatu saat Anda melihat petugas tria seperti ini, nih, dia menemukan korban, ABC-nya baik-baik saja, tapi kesadarannya menurun kan, udah gini nih, matanya udah begini-gini. Ah, perintahnya itu susah banget. Tolong aku nitip pesan ya. Nih, contohnya, Pak, karena kesadaran Bapak menurun, saya harus memberikan perintah. Perintahnya adalah, tolong kerjakan soal kasus berikut ini. 5 orang laki-laki, ya, atau gini, soalnya matematika saja Pak. 5 ditambah 7, kemudian dikurangi 3, dikali 13, dibagi 2, kemudian kuadrat Pak. Berapa? Nah, gitu ya. Kalau Anda ketemu korban seperti ini menjadi petugas triase seperti ini, aku nitip pesan ya. Tolong langsung di bagian dada kamu pasang Glock 17 ya. Itu nggak niat jadi petugas triase ya kan? Oke, paham ya? Nah, ini tadi adalah algoritma triase stat. Setelah semuanya Anda berikan warna, Anda kumpulkan. Yang merah kumpulkan dengan merah, kuning dikumpulkan dengan kuning, hijau juga demikian, hitam juga begitu. Kemudian Anda melakukan hitung-hitungan. Yang merah ada berapa, kuning ada berapa, hijau ada berapa. Kenapa harus dihitung, Pak? Anda itu perlu menelpon layanan call center di pusat supaya di pusat mengirimkan penambahan SDM, nakes, non nakes, kemudian peralatan kesehatan, obat yang harus dikirim berapa, disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya Anda harus menghitung. Nah, setelah Anda nelpon bantuan di pusat, sembari menunggu timnya datang, Anda boleh melakukan stabilisasi nih. Pak, karena jumlahnya ratusan korbannya, kemudian kita hanya 5 orang, Pak. Mana yang harus kami tangani dulu, Pak? Semuanya minta tolong, tolong, tolong. Tapi mana yang harus saya dahulukan, Pak? Dahulukan mereka-mereka yang angka survivalnya lebih tinggi ketimbang yang lain. Kemungkinan berhasilnya lebih tinggi ketimbang yang lain. Gitu loh. Jadi kalau kita berbicara warna, warna hijau dulu, baru warna kuning, baru warna merah. Jangan sok-sokan ya, jumlahnya ratusan, yang Anda tangani yang merah dulu. Belum tentu yang merah berhasil, yang kuning sudah memerah. Yang mati semakin banyak kalau seperti itu. Paham? Jadi dalam kondisi bencana itu berlaku hukum seperti hukum ekonomi. Nah, tahu ya hukum ekonomi ya? Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Ini juga sama. Dengan jumlah tenaga medis yang minimal untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya.
Jadi paham ya teman-teman ya. Yang ditangani dulu yang warna apa Kakak Lubis? Yang warna hijau, baru kuning, baru merah. 5 menit lagi ya. Sekarang kita bahas triase di rumah sakit. Kalau triase rumah sakit Kakak Nuraini Ramona sudah tidak lagi boleh menggunakan stat, nggak boleh. Sudah pasti itu akan bias. Harus menggunakan triase yang memang dari awal itu diciptakan untuk kepentingan trias in hospital. Contohnya adalah rumus ESI, ya, Emergency Severity Index. Teman-teman, di dalam rumus ESI nanti ada 5 prioritas, P1, 2, 3, 4, hingga 5. Kita bahas ya, P1, yang masuk P1, yang harus segera kita tangani, waktu tunggunya 0 menit, itu siapa? Keluarga Presiden, Pak, salah. Nah, ya, keluarga DPR, Pak, salah. Tapi di lapangan keluarga DPR pasti minta duluan, Pak. Nah, lain lagi itu, ya. Prioritas 1 adalah pasien-pasien yang requires immediate life-saving intervention, membutuhkan tindakan life-saving karena adanya sesuatu kondisi yang mengancam jiwa atau mengancam kerusakan organ. Maka ini harus segera ditangani, waktunya 0 menit. Contohnya siapa, Pak? Kondisi cardiac arrest. Ini membutuhkan life-saving ya, Kakak Ramona. Apa tindakannya? CPR. Respiratory arrest, Pak. Life saving apa? Ventilasi, intubasi. Pasien dengan tension pneumotorak, pasien dengan shock, ini P1, mengancam nyawa. Atau kondisi-kondisi yang sebetulnya nyawanya tidak terancam tapi organnya terancam. Siapa? Nenek-nenek. Mati lampu, matanya gatel. Maksud hati ingin ngambil obat tetesan mata. Karena ini gelap, yang diambil tahu nggak apa? Alteco. Saya pernah ketemu itu ya. Matanya sendiri sudah rada pikun itu ditetesin Alteco banyak. Wah, itu langsung nangis-nangis kan. Kena tangan aja sakit apalagi kena mata. Itu P1. Nyawa tidak terancam tapi organ terancam, bisa mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan. Oke. Kemudian yang masuk di P2 ini waktu tunggu maksimalnya 10 menit. Siapa? Ada 3 kondisi, Bu Susanti Eka. Yang pertama adalah high risk situation, kondisi yang sangat beresiko tinggi terjadi kegawatan. Contohnya apa? Pasien kesetrum. Ya kan? Kalau kesetrum itu resiko terjadi gangguan irama jantung. Biasanya muncul aritmia yang maligna, mengancam, baik itu bersifat tahi maupun bradi. P2 ya, waktu tunggu maksimal 10 menit. Terus siapa lagi Pak Fuad? Kondisi dengan confused lethargic disoriented ya, mengalami penurunan kesadaran. GCS-nya 9 sampai 12. Ini enggak sampai koma sih. Cedera kepala sedang lah. Tapi ABC-nya dalam kondisi baik-baik saja. Ini P2, bosku. 10 menit maksimal ya. Atau yang ketiga, severe pain or distress. Korban-korban yang mengalami nyeri yang teramat sangat. Skala nyeri di atas 7. Contohnya siapa, Pak? Korban dengan luka laserasi yang cukup dalam. Sayatan yang cukup dalam. Itu ada beberapa otot, tendon, semuanya kena, Pak. Itu nyerinya luar biasa, Pak. Oke. Berarti P2. Kemudian P3 kawan-kawan. P3 itu siapa? P3 itu posisinya di sini nih. Ya, sebelum dilanjut posisinya dia di sini. Dia membutuhkan different resource atau sumber daya lintas profesi yang banyak. Dikatakan banyak itu lebih dari 1. Kalau hanya butuh 1 SDM maka P4. Kalau nggak butuh SDM P5. Kita bahas yang P3 ya, yang butuh banyak SDM. Nih, definisi lengkapnya. Merupakan pasien-pasien yang membutuhkan evaluasi mendalam dan pemeriksaan klinis yang menyeluruh, sehingga membutuhkan beberapa SDM lintas profesi. Sebelum Anda menetapkan pasien untuk SI tingkat 3, perawat atau petugas trias perlu melihat adanya tanda-tanda vital pasien dan memutuskan apakah TTV-nya normal atau tidak. Kalau seandainya TTV-nya tidak normal, Anda harus melakukan upgrade triase. Upgrade triase itu bagaimana Pak Fuad?
tidak jadi masuk di P3, tapi harus Anda masukkan ke P2. Alasannya kenapa? Karena TTV-nya nggak stabil. Terus parameter TTV itu apa, Pak? Ini lihat nih, teman-teman lihat ya. Yang menjadi patokan rujukan TTV adalah heart rate, RR, dan SAO2. Yang di sini ini usia, kurang dari 3M artinya kurang dari 3 bulan. Man, ya. Dikatakan tidak stabil apabila heart rate-nya lebih dari 180, RR-nya lebih dari 50. SAO2-nya kurang dari 92%. Dan seterusnya ya. 3M, 3Y, 3 bulan, 3 tahun. Nih heart rate-nya di atas 160, RR-nya di atas 40, SAO2-nya kurang dari 92. Atau lebih dari 8 tahun nih, termasuk orang dewasa. Heart rate-nya di atas 100, RR-nya di atas 20, sesak napas korbannya, SAO2-nya kurang dari 92%. Kalau SAO2-nya kurang dari 92%, berarti TTV-nya tidak normal. Kondisi pasien tidak stabil. Anda naikkan ke P2. Gitu ya. Kenapa harus naik P2, Pak? P2 itu waktu tunggunya lebih singkat, yaitu maksimal hanya 10 menit ketimbang P3. P3 ini waktunya 30 menit. Dan P2 itu memiliki SDM yang lebih terampil dan alat-alat yang lebih lengkap. Ya. Contohnya adalah kondisi sepsis yang memerlukan pemeriksaan mendalam seperti laboratorium, diambil sampel darahnya, tindakan radiologis, dan juga EKG. Jadi butuh 1 orang laboran, 1 orang radiolog, 1 orang perawat. Ini kan sudah lebih dari 1 nih, 3 orang. Maka harus masuk di P3. Tapi dengan catatan ya, SAO2-nya di atas 92%. Kalau kurang dari 92%, naik level ke P2. Sekarang P4 teman-teman, semenit lagi. Merupakan pasien-pasien yang memerlukan satu macam sumber perawatan di IGD. Hanya 1 yang dibutuhkan. Contohnya apa? Pasien BPH yang memerlukan pemasangan kateter urin. Masang kateter itu bisa dikerjakan 1 orang ya. Atau fulnus laceratum, robek dikit yang membutuhkan hacking sederhana. Nah, ini bisa dikerjakan 1 orang perawat. Maka masuk di P4. P4 sendiri teman-teman itu waktu tunggunya 60 menit. Sekarang P5. P5 ini waktu tunggunya 120 menit. 2 jam. Siapa dia, Pak? Merupakan pasien-pasien yang tidak memerlukan sumber daya yang lain. Pasien ini hanya memerlukan pemeriksaan fisik, kawan-kawan, ya, tanpa adanya pemeriksaan penunjang. Pengobatan pada pasien dengan P5 umumnya juga per oral atau rawat luka sederhana. Kemudian contohnya adalah common cold, kondisi masuk angin, akne, jerawat, eksfoliasi, dan lain sebagainya. Jadi dia hanya butuh diperiksa oleh dokter, kemudian diperbolehkan pulang, diberi obat. Nah, itu P5. Kalau untuk urusan dokter itu tidak dihitung ya, karena semua pasien juga akan mendapatkan fasilitas anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, gitu ya. Oke kawan-kawan, aktifkan video dan suaranya. Apakah masih semangat? Materinya sudah habis? Selamat pagi, Yang mulia. Yang mulia, sekarang saya mau tanya kepada Anda, para saksi ya. Oke teman-teman, sekarang kalau triase bencana, rumus yang bisa dipakai tadi, teman-teman pakai rumus apa ya? Kasih tahu dong. Rumusnya ya, kepanjangan dari Simple Triage and Rapid Treatment. STAT nggak bakal saya ulang, karena D3 keperawatan S1 juga sudah dapat. Sekarang yang mau saya ulang adalah SI. Teman-teman, triase SI itu di dalamnya ada berapa 5 prioritas? Aktifkan suaranya. 5 prioritas. 5. Yang masuk di P1 adalah kondisi-kondisi yang mengancam nyawa dan keutuhan organ.
waktu tunggu di P1 berapa menit teman-teman? P1 waktu tunggu 10 menit. Sebutkan contoh-contoh pasien yang masuk di P1, kondisinya yang seperti apa saja. Aktifkan Kardiak arrest, Di bawah 60%. overdosis. bisa karepmu ya. Pokoknya yang mengancam jiwa dan organ ya. Kemudian yang masuk di P2 itu waktu tunggunya berapa menit Besti? P2 maksimal. Aktifkan suara 10. 10 menit. Biar Pak Fuad yang menjawab ya. Ada 3 kondisi. Yang pertama high risk situation, yang kedua penurunan kesadaran GCS 9 sampai 12, kemudian ABC-nya stabil, dan yang ketiga adalah nyeri yang teramat sangat. Oke kawan-kawan, kemudian yang masuk di P3 dengan waktu tunggu 30 menit adalah pasien-pasien yang membutuhkan SDM lebih dari 1 atau hanya 1. Aktifkan suaranya. Lebih dari Satu. Iya, pintar. Lebih dari 1 ya. Oke. Contohnya apa kawan-kawan? Yuk contohnya yang masuk di P3. Aktifkan suaranya. Pasien dengan sepsis. Pasien dengan tipoid. Pintar-pintar ya. Pokoknya membutuhkan pemeriksaan mendalam melibatkan 2 kepakaran atau 2 lintas sektoral lah, different resource ya. Kemudian P4 kawan-kawan dengan waktu tunggu 60 menit ya. Pasien ini membutuhkan SDM 1 atau lebih dari 1. Aktifkan suaranya. SDM-nya 1. Oke, yang masuk di P5. Contohnya dulu ya. Contoh yang masuk di P4 siapa kawan-kawan? Contohnya. Yang perlu dipasang kateter ya. Kemudian yang masuk di P5, ini butuh SDM atau tidak P5 kawan-kawan? Tidak. Ya betul, 120 menit ya. Silahkan diperiksa, silahkan pasiennya disuruh pulang ya. Oke, itu waktu tunggunya hingga 120 menit ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan ya silahkan di-keep ya, karena waktunya sudah habis dan Anda boleh mengumpulkan pertanyaannya untuk sebagai bahan diskusi dengan instruktur kami yang ada di luring ya, karena Anda masih punya 2 hari untuk luring ya, bersama dengan instruktur yang sudah kami tugaskan. Bapak Ibu, karena ini sudah habis semuanya dan sudah disampaikan, kita berharap mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, dan saya doakan untuk teman-teman semua mudah-mudahan yang pertama luringnya lancar, kemudian yang kedua ujian post-testnya juga lancar, dan yang ketiga ujian prakteknya juga lancar. Sehingga dari itu semua dapat Anda gunakan sebagai bekal untuk berbuat kemaslahatan gitu ya, kebaikan bagi semua orang ya, menolong orang sebanyak-banyaknya. Oke, kalaupun nanti Anda mendapatkan sertifikat dan SKP itu adalah hanya efek samping saja. Tapi tujuan utamanya adalah life saving to everyone ya. Teman-teman, karena waktunya habis, saya tutup dengan pantun ya. Tolong Anda bilang cakep ya. Pantunnya adalah satu saja ya. Saya bukan orang Sumatera atau orang Riau yang pandai membuat pantun. Pantunnya sederhana banget ya. Kalau ada sumur kadang bolehlah kita mandi. Ada umur yang panjang, bolehlah kita nge-zoom kembali ya. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Sekali lagi, salam sukses dan salam tangguh untuk rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Terima gaji. Terima kasih, semoga sehat selalu. Yusuf.